Welcome, enjoy the fresh fruits. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah pesta pernikahan atau kedai minum di Athena, musik bouzouki bermain kencang, dan orang-orang menari dengan penuh semangat. Tiba-tiba, suara pecahan keramik yang nyaring terdengar di mana-mana. Namun tidak ada satupun orang yang marah atau kaget. Sebaliknya, mereka justru berteriak, "Opa!" dengan wajah berseri-seri sambil terus melempar piring ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Inilah tradisi unik Yunani yang sering membuat turis terheran-heran, sebuah ritual penghancuran yang justru melambangkan puncak kebahagiaan dan cara ekstrim untuk mengundang nasib baik. Untuk memahami mengapa orang Yunani tega menghancurkan piring-piring bagus, kita harus mengenal dulu konsep kefi. Kefi adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang sulit diterjemahkan secara harfiah, namun bisa diartikan sebagai semangat hidup yang meledak-ledak. Ini adalah kondisi di mana jiwa seseorang merasa sangat gembira, bebas, dan menyatu dengan momen saat itu. Ketika seseorang mencapai tingkat kefi yang tinggi, kata-kata atau tarian saja tidak cukup untuk mengekspresikan perasaannya. Tubuh mereka butuh pelepasan fisik yang lebih dramatis dan nyata untuk menyalurkan energi yang meluap-luap tersebut. Memecahkan piring menjadi jalan keluar yang sempurna untuk meledakkan emosi positif itu agar tidak tertahan di dalam dada. Suasana pesta yang penuh kefi biasanya diiringi oleh musik tradisional yang temponya semakin lama semakin cepat dan memabukkan. Di tengah lingkaran tarian, seseorang akan mengambil tumpukan piring dan melemparkannya ke kaki penari utama sebagai tanda hormat dan partisipasi. Bunyi, pram, yang keras dianggap sebagai musik tambahan yang memacu adrenalin semua orang di ruangan itu. Tindakan ini bukanlah bentuk vandalisme atau kemarahan, melainkan bentuk perayaan hidup yang paling murni dan jujur. Orang Yunani percaya bahwa hidup itu singkat, jadi ketika kebahagiaan datang, ia harus dirayakan dengan totalitas tanpa setengah-setengah. Pecahan piring di lantai adalah bukti fisik bahwa malam itu, mereka benar-benar hidup dan berbahagia. Tanpa kefi, memecahkan piring hanyalah kegiatan membuang-buang uang dan membuat sampah beling yang berbahaya. Namun dengan kefi, tumpukan sampah keramik itu berubah menjadi simbol persaudaraan dan memori pesta yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Dilihat dari sisi sejarah dan spiritual, tradisi ini memiliki akar yang sangat tua dan berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal gaib. Masyarakat Yunani kuno percaya bahwa momen kebahagiaan besar, seperti pernikahan, sangat rentan diganggu oleh roh jahat yang iri hati. Roh-roh ini tidak suka melihat manusia bersenang-senang dan akan berusaha membawa sial bagi pengantin baru. Untuk melindungi pasangan yang sedang berbahagia, masyarakat menciptakan keributan yang luar biasa bising. Suara piring yang pecah beradu dengan lantai batu dianggap sangat efektif untuk menakut-nakuti dan mengusir roh jahat tersebut. Logikanya sederhana, jika pestanya gaduh dan penuh kehancuran, roh jahat akan mengira itu adalah acara yang kacau, bukan pesta bahagia. Selain itu, ada juga filosofi yang mengatakan bahwa memecahkan piring adalah simbol kematian, benda mati untuk menghidupkan semangat manusia. Dalam beberapa ritual berkabung kuno di Yunani, memecahkan piring juga dilakukan setelah jamuan makan untuk orang meninggal. Hal ini menandakan putusnya hubungan antara yang hidup dan yang mati, serta membuang kesialan. Seiring berjalannya waktu, konteks berkabung ini bergeser sepenuhnya menjadi konteks perayaan sukacita. Namun, esensi dasarnya tetap sama, yaitu sebagai tolak bala atau penangkal nasib buruk. Dengan memecahkan sesuatu yang berharga, mereka berharap pembayaran atas kesialan sudah lunas, sehingga masa depan akan mulus. Jadi, setiap keping piring yang hancur di lantai pesta pernikahan membawa doa tersendiri bagi kedua mempelai. Semakin banyak piring yang pecah, semakin banyak pula roh jahat yang lari terbirit-birit menjauh dari lokasi pesta.
Aspek lain yang tak kalah menarik dari tradisi ini adalah pameran kekayaan dan sikap masa bodoh terhadap harta benda. Pada masa lalu, piring keramik atau porselen adalah barang yang cukup berharga dan tidak murah. Dengan sengaja menghancurkannya, tuan rumah atau tamu ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kelimpahan rezeki yang tidak akan habis. Tindakan ini mengirimkan pesan sosial yang kuat bahwa persahabatan, musik, dan kebahagiaan saat ini jauh lebih mahal harganya daripada tumpukan piring. Ada nuansa keangkuhan yang positif di sana, seolah berkata, harta bisa dicari, tapi momen gila bersama teman-teman ini tak ternilai harganya. Di kelab-kelab malam Yunani atau bouzoukia pada pertengahan abad ke-20 Masehi, para pelanggan kaya sering bersaing memecahkan piring. Mereka akan memesan bertumpuk-tumpuk piring khusus hanya untuk dilemparkan ke kaki penyanyi idola mereka. Ini adalah bentuk saweran atau tipping gaya Yunani yang sangat flamboyan dan jantan. Sikap ini juga mengajarkan filosofi tentang ketidaklekatan manusia terhadap benda-benda duniawi yang sifatnya sementara. Piring bisa pecah dan hancur kapan saja, tetapi semangat dan kenangan pesta akan tetap abadi di ingatan. Mereka merayakan ketidakabadian dengan menciptakan kehancuran yang artistik di tengah lantai dansa. Meskipun terlihat boros bagi kacamata orang luar, bagi orang Yunani ini adalah cara mereka menikmati hasil kerja keras. Uang yang mereka peroleh digunakan untuk menciptakan kebahagiaan kolektif, bukan hanya ditumpuk di ban. Piring pecah adalah simbol kemakmuran yang dibagi rata melalui suara dan aksi. Puncak popularitas tradisi ini terjadi pada era tahun 1960-an hingga 1970-an di tempat hiburan malam yang disebut bouzoukia. Pada masa itu, penyanyi dan pemusik rebetiko, musik blues ala Yunani, dianggap sebagai dewa-dewa panggung yang harus dipuja. Lantai dansa di depan panggung seringkali tertutup total oleh lapisan pecahan piring setinggi mata kaki. Para penyanyi wanita akan bernyanyi dengan santai sambil berjalan di atas tumpukan beling tajam tersebut dengan sepatu hak tinggi. Pemandangan ini sangat ikonik dan dramatis, menunjukkan ketangguhan dan gairah yang menyala-nyala. Tidak jarang pecahan piring itu melukai kaki penari atau tamu yang terlalu mabuk, tapi rasa sakit itu diabaikan demi euforia. Dalam film-film klasik Yunani seperti Never on Sunday, adegan memecahkan piring dan gelas menjadi representasi budaya Yunani yang mendunia. Dunia internasional mulai mengenal orang Yunani sebagai bangsa yang tahu cara berpesta dengan benar. Citra ini melekat kuat dan menjadi daya tarik pariwisata hingga hari ini. Namun, pesta liar ini juga memiliki sisi gelapnya sendiri berupa bahaya fisik yang nyata. Pecahan keramik yang tajam seringkali melayang tak terkendali dan mengenai wajah atau mata para tamu. Pada masa itu, belum ada regulasi ketat soal keselamatan, yang penting semua orang senang dan musik terus bermain. Industri pembuatan piring pun sempat kebanjiran pesanan bukan untuk makan, tapi khusus untuk dihancurkan. Pabrik-pabrik keramik memproduksi piring murah dengan kualitas rendah yang mudah pecah hanya untuk memenuhi hasrat smashing di kelab malam. Ekonomi berputar kencang hanya dari kegiatan menghancurkan barang ini. Gila-gilaannya tradisi ini akhirnya memaksa pemerintah Yunani untuk turun tangan karena alasan keselamatan dan ketertiban umum. Pada masa pemerintahan diktator militer tahun 1969 Masehi, praktik memecahkan piring di kelab malam sempat dilarang keras. Alasannya adalah perilaku ini dianggap barbar, berbahaya, dan mencerminkan pemborosan yang tidak perlu. Meskipun rezim militer telah jatuh, regulasi keselamatan modern di Uni Eropa membuat penggunaan piring keramik asli semakin sulit dilakukan di tempat umum. Risiko tuntutan hukum jika ada tamu yang terluka membuat pemilik kelab berpikir dua kali. Apakah sepadan mengambil risiko buta mata demi sebuah tradisi pesta? Sebagai solusinya, muncullah inovasi berupa piring khusus yang terbuat dari bahan gips atau plaster of Paris.
Piring ini didesain sangat rapuh, tidak tajam saat pecah, dan harganya jauh lebih murah daripada keramik asli. Saat dilempar, piring gips ini akan hancur menjadi debu dan kepingan tumpul yang aman diinjak. Selain piring gips, tradisi melempar bunga atau louloudopolemos, perang bunga, juga mulai populer sebagai alternatif yang lebih lembut. Para tamu akan membeli nampan berisi ratusan kuntum bunga anyelir atau mawar untuk dilemparkan ke penyanyi. Meski tidak ada suara perang, namun sensasi menghujani panggung dengan benda tetap ada. Perubahan ini menunjukkan kemampuan adaptasi budaya Yunani yang luar biasa di tengah gempuran aturan modern. Mereka tidak menghilangkan tradisi, tetapi memodifikasinya agar tetap relevan dan aman. Semangat kefi tetap bisa menyala meski medianya berubah dari beling tajam menjadi debu kapur. Hari ini, jika Anda berkunjung ke Yunani, Anda masih bisa menemukan tradisi pecah piring di beberapa kedai taverna khusus wisata. Biasanya, ini sudah dikemas sebagai pertunjukan budaya yang terkontrol, bukan lagi aksi spontan yang liar seperti dulu. Penari profesional akan memecahkan piring dengan teknik tertentu agar pecahannya tidak melukai penonton. Dalam acara pernikahan modern, tradisi ini juga masih sering dilakukan namun dengan jumlah piring yang lebih sedikit dan simbolis. Pasangan pengantin akan memecahkan 1 atau 2 piring di depan pintu rumah baru mereka sebelum masuk. Ini adalah simbolis untuk meninggalkan masa lalu yang buruk di luar dan memulai lembaran baru di dalam. Meskipun banyak orang Yunani muda yang mulai menganggap tradisi ini sebagai klise turis, namun di pedesaan dan pulau-pulau terpencil, roh tradisi ini masih sangat kuat. Bagi mereka, suara piring pecah adalah suara rumah, suara perayaan, dan suara identitas nasional yang tidak boleh hilang. Turis dari seluruh dunia rela membayar mahal untuk paket makan malam yang menyertakan sesi memecahkan piring. Ada kepuasan psikologis tersendiri bagi orang modern yang stres untuk melempar sesuatu ke lantai tanpa dimarahi. Ini menjadi semacam terapi pelepasan stres yang legal dan menyenangkan. Pada akhirnya, tradisi pecah piring mengajarkan kita bahwa dalam kehancuran bisa terdapat keindahan. Puing-puing di lantai bukanlah sampah, melainkan jejak rekam jejak kegembiraan yang pernah terjadi. Selama orang Yunani masih memiliki kefi di dada mereka, suara piring pecah akan terus menggema di negeri para dewa tersebut.